Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qalau ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah ketika kita dikehendaki oleh Allah hadir di tempat ini. Karena sesungguhnya kita hadir di tempat ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat jasmani kita, tetapi sesungguhnya itu adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menyadari bahwa ketika kita hadir di masjid ini adalah karena pertolongan Allah, maka jangan muncul rasa kesombongan, sok alim, sok jadi orang yang bertakwa ketika melihat saudara kita yang belum bisa seperti kita. Karena sesungguhnya semua adalah atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diri saya yang saat ini mungkin berada di depan panjenengan. Sebenarnya saya menyadari bahwa saya itu tidak bisa apa-apa, Pak. Karena kelebihan saya itu cuma satu, kelebihan berat badan, Pak. Kekurangannya banyak. Kadang-kadang lebih di kolesterol, kadang lebih di asam urat dan sebagainya. Kadang-kadang tetapi kekurangannya saya banyak. Tetapi hanya karena menyadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan obral janji pahala bagi orang-orang yang mau menyampaikan risalahnya. Maka ketika saya dulu dipaksa pada awal dulu ketika saya sekolah di perguruan Muhammadiyah di Gresik. Jadi saya ini sudah dilatih untuk tampil di depan umum pada waktu saya sekolah dulu, zaman masa remaja. Lalu kemudian ketika Allah memberikan motivasi, waman ahsanu qala mimman da'a ilallah, maka barang siapa yang dia mau menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan risalah agama ini, maka perbuatan itu jauh lebih baik daripada perbuatan apapun. Hingga akhirnya saya pun memberanikan diri mencatat, lalu saya sampaikan. Jadi kapasitas diri saya itu hanya seperti itu, hanya menyampaikan apa yang saya catat. Jadi jangan dianggap saya ini punya ilmu dan apa. Yang berbobot itu, makanya kadang-kadang kalau ketemu Ustadz Khairi, dia ngomong ke teman yang lainnya, beliau ini berbobot. Memang betul, yang berbobot adalah berat badannya. Jadi berat badan saya ini sekitar 114 ya. Jadi kalau saya sering timbang berat badan itu sering turun, Pak. Jadi kalau misalnya kita pakai timbangan yang jarum itu, jarumnya itu sering turun ke kanan gini, berarti berat badannya sering turun ya. Bukan ke sini, kalau ke sini apa? Naik malah ya. Demikian yang dapat kami sampaikan, ma'asyiral muslimin. Ketika tadi pada sholat pada rakaat pertama, Mas Rahmat ini mengamali dengan membaca surat Ibrahim ayat 38. Ketika saya memahami ayat ini, semakin menyadarkan diri kita bahwa kita ibadah itu ada dua faktor yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua adalah aspek batiniyah. Di situ Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang dibaca tadi pada awal rakaat pertama, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma yu'lin wa ma yakhfa 'alallah min syai'in fil ardi wala fis sama. Ya Rabbana, ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami tampakkan dan apa yang kami sembunyikan. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi. Artinya, ketika kita ini beribadah kepada Allah, pertama secara aspek lahiriah dinilai oleh Allah. Bagaimana pakaian kita, bagaimana penampilan kita, bagaimana gerakan sholat kita, apakah sudah sesuai sunnah
apakah sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Lalu kemudian aspek yang tersembunyi, Allah mengetahui tentang hati kita. Apakah sholatmu itu karena kepingin ketemu cewek? Apakah karena kamu ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain? Atau memang karena engkau ingin mengabdikan dirimu berbakti kepada Allah? Maka ini penting kita pahami bahwasannya ibadah itu harus kita hadirkan dua makna. Makna secara lahiriah dan secara batiniah. Baiklah jamaah sekalian, itu sebagai mukadimah. Kita akan membahas sesuai dengan apa yang sudah diumumkan oleh panitia tentang 3 golongan orang manusia yang memandang kematian. Jadi setiap orang itu memandang kematian itu punya cara pandang yang berbeda. Ini dibahas dalam sebuah kitab, di mana kitab ini ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kitabnya berjudul At-Tadhkirah lil Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Imam Al-Qurtubi ini menukil pendapat atau ungkapan kalimat dari Abdullah Al-Tusturi. Jadi ungkapan ini Abdullah Al-Tusturi ini dinukil oleh Imam Al-Qurtubi mengatakan begini, bahwasannya manusia itu senang ya, atau terlalu berat memandang kematian itu, dan mereka terbagi dalam 3 kelompok. Jadi kelompok yang pertama ketika mereka memandang kematian itu adalah orang-orang kafir. Kalau orang kafir memandang kematian itu sesuatu yang remeh. Orang kafir memandang kematian itu sesuatu yang biasa saja. Kenapa? Karena mereka beranggapan kehidupan dunia ini. Kalau sudah mati ya sudah, tidak ada kesenangan lagi. Makanya yang dinamakan dengan surga itu ya di dunia ini. Makanya kenapa orang-orang kafir itu hedonisme hidupnya. Hedonisme itu artinya mengumbar kesenangan. Semua kesenangan, hiburan dilakukan dalam kehidupan dunia ini. Walaupun kadang-kadang itu sifatnya secara norma kurang baik. Padahal mereka tidak tahu. Kalau seandainya mereka tahu kehidupan setelah kematian, pasti mereka tidak demikian. Makanya kalau kadang-kadang kita melihat di tayangan Pak ya, saya dulu itu senang lihat tayangan olahraga Pak. Itu bagaimana ada orang yang meloncat dari jurang, dari sebuah tebing, lalu kemudian dia melompat ke dasar jurang itu, tetapi kakinya dikasih tali, sehingga ketika dia mau menyentuh dasar jurang itu, dia sudah terpental lagi karena talinya narik ke atas. Nah kadang-kadang kalau dia mikir loh, ini kan olahraganya ekstrim, nek mati ya apa gitu. Nah mereka karena menganggap kematian itu remeh, jadi kadang-kadang menganggap alah mati ya wis, berarti surga dunia sudah berakhir. Padahal kalau mereka tahu setelah kematian itu banyak sekali perkara-perkara yang menunggu mereka. Makanya contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 56, innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama najidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Bagi orang-orang yang dulu dalam kehidupan dunia mengingkari ayat-ayat kami, mengingkari peringatan kami, sawfa nuslihim nara, maka sungguh mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama najidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab, akan kami bakar kulit mereka hingga hangus. Ya. Setelah kulit itu hangus, dikembalikan seperti sedia kala, dibakar lagi, liyadzuqul azab, agar mereka senantiasa merasakan azab kami. Nah seandainya orang kafir tahu, pasti tidak akan pernah menganggap remeh tentang kematian. Makanya kadang-kadang jangan heran kalau kita melihat orang kafir itu motivasi hidupnya ya dunia ini. Mereka mati-matian mencari dunia, mencari kesenangan ya. Jadi memang orientasinya demikian. Itu kelompok yang pertama menurut Abdullah Al-Tusturi dalam memandang kematian. Kemudian kelompok yang kedua, bagaimana mereka memandang kematian itu, yaitu mereka yang putus asa Pak, dengan persoalan hidupnya. Jadi ketika mereka mengalami suatu episode kehidupan yang enggak enak,
misalnya menghadapi ujian musibah, akhirnya memandang kematian itu menjadi solusi. Daripada aku izin mending aku mati aja, akhirnya apa? Bunuh diri dan sebagainya. Sehingga ketika mereka memandang kematian itu menjadi solusi, padahal tidak demikian. Sekali lagi, setelah proses kematian itu banyak sekali peristiwa atau perkara-perkara menghadang di depannya. Nah, kalau kita amati, mereka itu bunuh diri itu karena remeh, Pak. Perkaranya sepele. Mungkin gara-gara gak bisa nyaur hutang, mungkin karena apa? Diputus cintanya oleh pacarnya, mungkin karena apa dan sebagainya, atau mungkin karena dibully. Atau seperti yang kemarin ada di tayangan televisi itu karena faktor ekonomi, ketika sang suami katut sama orang lain, sehingga sang ibu ini yang sang istri punya tanggungan 4 orang anak yang masih kecil-kecil, akhirnya anaknya diajak dibunuh diri semua. Anaknya dikasih racun, setelah anaknya mati baru kemudian sang ibu menenggak racun. Seakan-akan bunuh diri itu menjadi solusi. Nah, ternyata memang fenomena ini terutama di akhir zaman, kejadian bunuh diri itu sudah disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kejadian bunuh diri itu menunjukkan kualitas iman manusia di akhir kehidupan dunia ini. Dan sesungguhnya ini sudah diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taqumus sa'a, kata Rasulullah, hatta yamura rajul bi qabri akhi fayaqulu laitani makanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi. Ya. Sampai banyak di antara mereka itu yang mengalami depresi, mengalami frustrasi, mengalami keputusasaan. Lalu kemudian ketika dia berjalan melewati kuburan temannya, dia mengatakan, laitani makanahu, kok ndak aku saja yang mati dikubur di sini, kok malah temanku. Artinya zaman sekarang itu banyak orang yang mengalami depresi, frustrasi, putus asa, sehingga akhirnya memandang kematian itu menjadi solusi. Nah, ini menunjukkan bahwa prediksi Rasulullah SAW itu benar, Pak. Tidak mungkin ya kalau ada orang yang menganggap prediksi Rasulullah itu tidak benar. Karena apa? Rasulullah SAW ketika bersabda itu menggunakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sekarang ini lagi ngetren terutama di negara-negara yang maju, Pak, seperti Jepang, Korea, ya, Amerika, di daerah negara-negara Eropa. Seperti kejadian depresi itu mudah, gara-gara sudah tidak pamor lagi, tidak terkenal, seorang artis akhirnya apa? Bunuh diri, menyayat tangannya, pembuluh darahnya diputus, disayat pakai silet, sehingga dia meninggal karena kehabisan darah. Kemudian di Jepang itu malah dijadikan sebagai budaya. Kalau jenengan menonton film American Samurai ya, yang diperankan oleh Tom Cruise, ya, makanya saya ini senang nonton film, Pak, terutama film-film action ya. Disebutkan di situ bahwa bunuh diri itu salah satu solusi untuk menjaga kehormatan mereka. Jadi kalau mereka itu ingin harga dirinya terjaga, terhormat, untuk mengakui kekurangannya, kesalahannya, mereka bunuh diri. Terserah mau dibunuh, misalnya dia menyerahkan pedang itu kepada orang lain atau pedangnya dimasukkan sendiri, ditancapkan sendiri ke tubuhnya. Nah, bunuh diri itu sebagai bentuk lambang kehormatan. Ya. Dan kalau kita melihat, ya, kenapa? Padahal mereka itu maju, Pak, secara teknologi, ya. Kehidupan dunia mereka maju, tetapi ternyata orang-orang yang bunuh diri itu adalah mereka yang tidak punya harapan, menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang jauh dari Allah, harapannya tidak tergantung kepada Allah, mereka menjadi putus asa, depresi, dan mengalami frustrasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, golongan manusia yang memandang kematian itu, yang ketiga adalah kelompok orang beriman. Bagaimanakah orang beriman itu memandang kematian? Mereka memandang kematian itu bahwasannya kematian itu ada dua kebaikan. Pertama, kematian itu adalah tempat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang kedua, mereka memandang kematian itu menganggap bahwa kalau tidak mati kapan merasakan atau panen amal ibadahnya. Jadi kalau kita ini sholat subuh berjamaah, ikut kajian, atau mungkin tadi malam sebelum kita datang ke sini kita sudah qiyamul lail, atau mungkin kita punya amalan-amalan lain, bersedekah dan sebagainya, panennya ya nunggu setelah mati. Makanya orang beriman itu kalau memandang kematian itu, insya Allah nanti aku akan bertemu kembali dengan amal-amalku. Ya seperti buah itu Pak. Kalau kita nanam jeruk, kalau belum musimnya ya kita tidak bisa manen. Kalau kita nanam durian, kalau belum waktunya ya kita belum bisa merasakan nikmatnya durian. Sehingga ketika seseorang beriman itu memandang kematian itu, muncul di dalam hatinya dua sifat, dua sikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah khauf, yaitu takut. Takut misalnya taubatnya tidak atau belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap berikutnya adalah roja, yaitu mengharap rahmatnya Allah, mengharapkan berjumpa dengan Allah, bertemu dengan kembali dengan amal solehnya. Nah, inilah akhirnya manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, orang kafir memandang kematian itu seperti gimana. Kemudian orang yang kedua, orang-orang yang sedang mengalami episode yang tidak baik, seperti sedang putus asa, frustrasi, memandang kematian itu seperti gimana. Dan yang ketiga, bagaimanakah orang beriman itu memandang kematian. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, dari 3 golongan ini hanya golongan orang beriman saja yang memandang kematian itu menjadi sesuatu yang diprioritaskan. Artinya apa? Mereka menyadari setiap orang itu pasti mati, tetapi mereka menyiapkan dirinya untuk mati dengan pemahaman seperti ini. Kalau dia ingin bertemu dengan Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, ingin bertemu dengan amal ibadahnya, maka dia menjaga sikap dan perilakunya selama dia dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia ingin menjaga supaya nanti ketika dia mati, dia mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW itu bersabda, "Faman ahabba lika Allah, ahabba lika ahu, waman kariha lika Allah, kariha Allahu lika ahu." Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah jauh lebih senang berjumpa dengannya. Barang siapa dia benci bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah pun lebih benci bertemu dengannya. Makanya bersyukurlah kita yang masih hidup ini, ya, hati kita, ruh kita sudah pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu jasadnya. Beda dengan orang-orang kafir, orang-orang tidak beriman, mereka pulang kepada Allah, kembali kepada Allah, jasadnya dulu. Tetapi hatinya mereka menolak, mereka meronta, Pak. Makanya kadang-kadang kalau kita melihat bagaimana orang itu, si mayit itu dimasukkan ke keranda, lalu digotong menuju kuburan, ya. Kalau kita melihat atau membaca riwayat itu, orang-orang kafir itu berteriak-teriak, "Kamu bawa kemana aku? Turunkan aku." Mereka takut kembali kepada Allah. Tetapi beda dengan orang beriman, ketika dimasukkan ke keranda si mayit, dia malah cepat balikkan aku. Karena apa? Karena mereka segera ingin kangen bertemu dengan amal-amal ibadahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, akhirnya apa? Bahwasannya kematian itu bagi orang beriman itu adalah kematian yang dirindukan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, siapakah orang yang cerdas itu, kata Rasulullah. Para sahabat pun terdiam. Rasulullah menyampaikan orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu memikirkan kematian. Kenapa? Kalau orang itu teringat mati, dia itu menjaga sikap dan perilakunya. Karena apa? Yaitu tadi, karena dia ingin mendapatkan kebaikan dalam ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah,
sifat dari kematian itu menurut para ulama setelah dihimpun ada 6 sifat dari kematian. Jadi kalau kita mau belajar ya mengetahui bagaimana tentang sifat dari kematian itu bagi orang beriman sudah dipersiapkan. Seperti Rasulullah SAW sudah menyangka dirinya meninggal dunia. Tetapi yang pertama sifat dari kematian itu adalah kematian itu walaupun dinanti atau dirindukan orang beriman, sifat yang pertama dari kematian adalah bahwasannya kematian itu datangnya mendadak. Jadi Rasulullah SAW dalam suatu ketika turun surat An-Nasr, tahu Pak ya surat An-Nasr Pak? Kenapa Pak? Supaya Pak Aris gak ngantuk, soalnya teklak-tekluk gitu. Surat An-Nasr itu idaja anasrullahi wal fath. Ketika turun ini, ayat ini, para sahabat itu banyak yang nafsirkan. Ya, salah satunya sahabat yang masih bocil ya, Abdullah bin Abbas. Ini ponakannya sepupunya Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah menjadi ahli atau pandai dalam menafsirkan Al-Qur'an. Para sahabat yang senior ketika menafsirkan surat An-Nasr ini begini. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan saya nggak setuju. Ketika datang ayat ini, idza jaa nasrullahi wal fath, menunjukkan tugas kenabian, tugas kerasulan sudah berakhir. Kalau tugas Rasul sudah berakhir, maka beliau akan segera meninggal dunia. Itu kata Abdullah bin Abbas. Lalu para sahabat yang senior seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar dan sebagainya itu nggak terima. Lalu digelandang tangannya di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, ketika turun ayat ini, kami menafsirkan, kami menganggap seperti ini. Tetapi Abdullah bin Abbas ini mengatakan demikian. Lalu ketika itu Rasulullah mengatakan, kalian salah, yang benar adalah dia. Ternyata pemahaman Abdullah bin Abbas yang mengatakan tugas Rasulullah itu berakhir, sehingga kalau tugasnya berakhir, maka Rasulullah akan segera meninggal dunia, dibenarkan. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan nu'yat ilayya nafsi, sesungguhnya lonceng kematianku sudah dibunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kematian itu walaupun ditunggu tetap sifatnya tiba-tiba. Jadi Rasulullah SAW itu merasa hidupnya itu sudah dekat ajalnya. Tetapi dia nggak nyangka ketika dia baru saja sakit, kondisinya membaik, lalu kemudian ngedrop lagi dan akhirnya meninggal di hari Senin seperti beberapa riwayat menyebutkan. Itu menunjukkan bahwa kematian itu sifatnya tiba-tiba. Walaupun kita ini menyiapkan diri, kadang-kadang nggak nyangka, Pak. Apalagi sekarang ini dengan akhir zaman seperti ini banyak makanan-makanannya nggak sehat. Tingkat prevalensi atau tingkat kejadian orang kena serangan jantung itu tinggi sekali. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita lihat banyak, kebetulan saya ini kan pengalaman kerja di rumah sakit, saya itu pernah di UGD terima pasien kecelakaan. Saya pikir orangnya meninggal karena kecelakaan, ternyata setelah tahu kronologisnya, pas naik sepeda motor kena serangan jantung langsung meninggal, orangnya nggak sadar lalu jatuh, Pak. Bayangkan naik sepeda motor itu, Pak. Kecuali kalau misalnya duduk atau apa kan enak, itu pas naik sepeda motor kena serangan jantung langsung meninggal, langsung berat gitu aja. Nah ini contoh bahwa sifat kematian itu tiba-tiba, kita nggak akan pernah nyangka, Pak. Kadang-kadang apalagi tingkat kejadian orang meninggal dalam tidur, Pak. Ya, sekarang ini kan banyak gangguan pernafasan dan sebagainya, tiba-tiba aja. Bagi keluarga yang tidak tahu ya dipikir tidur gitu aja. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, kematian itu mempunyai 99 sebab. Jadi kematian itu ada 99 sebab. Rasulullah SAW bersabda, kullu ibnu Adam wa ala jani itis atun wa itis una al manaya. Fa in as-sa'at manaya ashabul haram. Nabi bersabda, setiap anak Adam itu ketika dia berdiri,
dia diikuti oleh 99 sebab kematian. Ketika dia sudah menyentuh batasnya, ya, dia tidak bisa melewati satu sebab yang terakhir. Jadi kalau 99 sebab itu, kalau dia sudah melewati 98 sebab itu, ada satu sebab yang tidak bisa dilewati oleh siapapun, yaitu al-haram, yaitu tua dan renta. Saya dulu pernah punya pasien orang Kemelagi. Pak, jenengan kenapa kok pindah? Iya, rumah saya kan dekat alas. Nanti kalau jantung saya kumat gimana? Makanya saya sekarang bikin rumah dekat rumah sakit ya. Karena orang pasiennya dokter Gembong spesialis jantung, punya jantung koroner. Jadi beliau itu mensugesti dirinya harus pindah. Nanti kalau saya kena jantung tiba-tiba gimana? Ternyata orang yang meninggalnya bukan karena jantung, Pak. Meninggalnya karena kecelakaan. Bayangkan. Mungkin dia menyangka saya nanti akan kalau tidak ditreatment dengan baik sakit saya ini, saya akan mati, Pak. Dengan sakit jantung ini, saya akan mengalami cardiac arrest, akan mengalami jantung berhenti mendadak. Tetapi dia nggak nyangka meninggalnya karena kecelakaan. Nah, 99 sebab itu ada yang sebab pertama misalnya karena keracunan, sebab yang kedua karena sakit ya. Mungkin kalau kita pernah melihat film action ya, seperti filmnya James Bond ya. Kenapa sih James Bond itu kok gak mati-mati padahal musuh ini bolak-balik mati? Ya karena belum waktunya mati. Ketika dia mengejar penjahat, kecelakaan, dia berguling-guling sampai bisa menghindari kecelakaan itu, bahkan kejadian nyaris saja ditabrak mobil truk ya. Seperti itu, Pak. Orang mengalami 99 sebab kematian itu. Kadang-kadang kita bertanya, loh, sampean kok iso sik urip, Pak? Padahal kejadiannya kok ngono. Ya karena memang belum waktunya mati. Ya. Seperti pejabat dulu di DKI ya, kalau saya sebutkan namanya, ya. Dia itu naik pesawat terbang, gopo kabeh gara-gara macet, akhirnya ketinggalan pesawat terbang. Ya. Ternyata ketika dia ketinggalan pesawat tidak jadi berangkat, 1 jam berikutnya baru tahu kalau pesawatnya kecelakaan. Akhirnya dia terpekur, seandainya saya tadi naik pesawat kecelakaan. Dia terhindar dari sebab kematian yang kesekian. Sebab kematian berikutnya masih menunggu dia. Kalau misalnya dia bisa melewati 98 sebab kematian, ada satu sebab kematian yang tidak mungkin bisa dilewati siapapun, yaitu al-haram, tua dan renta. Saya pernah diajak ke rumahnya Ustadz Ilmiawan ya, ke Krian, bapaknya sakit. Saya disuruh meriksa ya. Karena memang saya ini kan melihat riwayatnya. Saya coba sih Mas, resume medisnya. Oh, geriatri. Geriatri itu diagnosa untuk orang yang sudah lansia. Kalau lihat diagnosanya, ini ibaratnya Mas, kalau kita beli bambu ya, bambu itu lama-lama kan getas ya, rapuh. Ya seperti ini manusia Mas. Kalau sudah masuk masa geriatri, tubuhnya akan menua dan dia lama-lama secara lambat akan berhenti fungsinya secara alami. Sehingga hanya bisa atasi dengan mengatasi kebutuhan dasarnya. Misalnya mandi, BAK, BAB dan makan. Dan ternyata benar kan, selang beberapa hari akhirnya ayahnya Ustadz Ilmian meninggal. Dan ternyata memang beliau sudah sepuh, usianya sudah 80 tahun lebih. Jadi manusia itu kalau sudah tua Pak, kondisi tubuhnya akan berhenti sendiri. Jantungnya yang awalnya berdetak lama-kelamaan karena sudah posisi usia akan berhenti sendiri. Makanya orang-orang geriatri ini kalau nggak sabar keluarganya biasanya dimasukkan ke panti jompo. Tapi karena dia ingin merawat orang tuanya hingga akhirnya beliau meninggal dunia. Jadi ini contoh al-haram, tua dan renta. Kita bisa menghindari mungkin sebab 98 sebab kematian, tapi sebab yang ke-99 kita tidak mampu menghindarinya. Yang ketiga yang berkaitan dengan kematian ini, jadi kematian itu ada kaitannya dengan rezeki, Pak. Jadi kalau misalnya Rasulullah SAW pernah menyampaikan, la yamuta ahadun hatta yustafi'u rizquha. Tidak akan mati seseorang sampai jatah rizkinya yang terakhir itu masih ada.
Jadi selama dia ada rizki, ya dia masih hidup. Seperti contoh, seperti ulama besar Hasan Al-Basri, suatu ketika berjalan bersama santrinya, ternyata dia melewati sumur, ada orang yang berteriak minta tolong, lalu ditolonglah orang itu. Setelah orang yang jatuh ke dalam sumur tadi, terperosok tadi dalam sumur, ditolong, akhirnya diberi minum air putih oleh Imam Hasan Al-Basri. Coba kenapa Pak? Tadi jenengan kok bisa jatuh ke perosok ke dalam sumur gimana? Lalu orangnya tadi memperagakan gini loh, Ustadz ya. Kalau orang sana mungkin manggilnya Syekh ya, karena Hasan Al-Basri itu orang Mesir. Gini loh Ustadz, tadi saya itu kan jatuh, tidak sengaja seperti ini Pak. Akhirnya apa? Ketika dia memperagakan bagaimana dia mau jatuh ke dalam sumur, ternyata orangnya jatuh beneran ke dalam sumur, lalu meninggal dunia. Lalu setelah melihat ini, Imam Hasan Al-Basri teringat hadis ini. Ternyata dia tadi sudah jatuh ke dalam sumur sesuai dengan takdirnya. Tetapi ada satu rizki yang belum dia tuntaskan, yaitu satu gelas air putih yang aku berikan untuknya. Sehingga dia ditunda kematiannya, hingga sisa jatah air putih yang untuk dia sudah tertuntaskan, Allah pun mengambil ruhnya. Jadi artinya orang mati itu sudah sesuai dengan rezekinya. Kalau rezekinya sudah habis, maka dia juga akan menjumpai kematian. Saya dulu pernah di ICU, saya itu pernah di ICU setahun ya. Ada seorang bapak yang kondisinya itu koma, lalu kemudian lama orangnya itu membaik. Sadar baik, akhirnya bapak kok kepin soto ayam sih. Soto ayam sing kiduliril kereta lu. Sing daerah Miji, sing Lowaris sing wae. Ya akhirnya dibelikan sama anaknya. Wah, bapaknya lahap banget makan soto, Pak. Setelah itu ternyata setelah makan soto ngedrop lagi, enggak, akhirnya meninggal. Jadi ternyata masih ada jatah rezeki satu mangkok soto ayam yang belum dituntaskan. Makanya jangan makan soto, Pak ya. Ya bahaya. Bukan berarti kita enggak boleh makan soto, Pak ya. Jadi ini contoh bahwasannya rezeki itu berhubungan dengan maut itu berhubungan dengan rezeki. Selama rezeki kita itu sudah habis jatahnya dari Allah, ya sudah, Pak. Kemudian yang keempat, niki sampai jam berapa, Pak? Jam 6 ya? Waduh. Mantan niki rasa-rasan mau nggih, materi bari entek. Nah, yang keempat, Pak, kematian itu memiliki sakaratul maut. Jadi setiap orang yang mati pasti mengalami sakaratul maut, termasuk korban bom teroris itu, Pak ya. Walaupun dia kalau dilihat di CCTV, begitu kena bom, badannya langsung hancur, blar. Pasti dia itu mengalami sakaratul maut. Setiap orang pasti mengalami sakaratul maut. Walaupun dia itu penjahat, ditembak polisi di kepalanya langsung ngamber biar gitu ya, langsung mati. Pasti dia mengalami sakaratul maut. Karena apa? Sakaratul maut itu pasti melewati dalam proses kematian. Dan Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya sakaratul maut yang dirasakan, ya, yang paling berat itu adalah ketika beliau mengalami sakaratul maut, sehingga akhirnya beliau pun memohon kepada Allah agar umat-umatnya nanti ketika mengalami sakaratul maut diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sakaratul maut itu prosesnya bisa panjang, bisa pendek. Kadang-kadang saya itu pernah lihat pasien itu mengumpulkan keluarganya, setelah diomongi terus dia menoto sendiri tangannya di tangan gini, lalu kemudian dengan tenangnya dia meninggal dunia. Ada juga yang berteriak-teriak, lapor rene, ngale gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi seakan-akan memang apa benar yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Fajr, waji yauma idzin fi jahannam yauma idzi yatadzakkaru innahu lahu dzikra. Bahwasannya nanti ketika manusia ditampakkan ya dalam proses sakaratul maut, mereka tahu tempat kembalinya nanti kemana. Oh, ternyata neraka itu ada. Oh, ternyata surga itu ada. Kalau orang-orang beriman sudah ditampakkan di dalam pandangan matanya, ya, ditampakkan tempat kira-kira nanti dia akan kembali kemana.
Begitu juga dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Dia ditampakkan pandangannya terhadap apa nanti tempat tinggalnya. Makanya di sini bahwasanya sakaratul maut itu mampu membuka pandangan manusia, seperti yang disebutkan di surat Qaf ya Pak. Bahwasanya nanti manusia itu bisa melihat semuanya Pak. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kematian itu sehidup seakhirat itu cuma satu kali. Namanya satu kematian itu cuma satu kali. Kita nanti kalau dalam kehidupan akhirat tidak bisa minta hidup lagi Pak. Nah, dalam sebuah riwayat, nanti ketika manusia itu sudah digiring dalam akhirat, Allah akan membunuh namanya al-maut. Jadi digambarkan seperti domba. Ini adalah maut ya. Lalu maut pun disembelih, dibunuh oleh Allah, sehingga akhirnya orang-orangnya sudah mati. Karena maut itu sudah dibunuh, maka orang-orang yang sudah mati tidak bisa kembali ke Adam, tidak bisa hidup lagi Pak. Dan kematian itu hanya sekali dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Makanya ini yang perlu kita pahami bahwa ketika kita mati Pak, yang kembali itu adalah ruh kita, ya, jiwa kita. Sedangkan yang dimakamkan, yang dikubur itu fisik kita, Pak. Makanya kadang-kadang orang itu kalau nggak nyadari, Pak, lebih menyiapkan kondisi fisiknya, menjaga kondisi tubuhnya supaya tetap sehat. Padahal dia tidak menyiapkan kondisi hatinya bagaimana dia menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Kadang-kadang manusia itu terlena, hanya memikirkan bagaimana jasadnya. Padahal kalau kita melihat jasad itu pasti akan ditinggalkan, dikubur di dalam tanah, akan membusuk dan dimakan oleh hewan pungurai. Sehingga akhirnya apa? Tinggal tulang belulang. Sedangkan ruh kita kembali kepada Allah. Ketika ruh itu dikumpulkan di alam akhirat, namanya kematian sudah dibunuh oleh Allah, sehingga akhirnya manusia yang sudah mati tidak akan pernah hidup lagi. Kemudian yang keenam, kematian itu memindahkan kita dari alam dunia kepada alam barzakh. Jadi orang yang sudah mati itu Pak, kalau sudah pindah alam, namanya barzakh itu kan penghalang ya, seperti tembok yang menghalangi. Sehingga kalau dia sudah masuk ke dalam alam barzakh, dia sudah tidak akan bisa kembali ke dunia. Makanya kematian itu perlu kita persiapkan. Ya, sebagaimana pembahasan kita tadi di depan, bahwasannya orang beriman itu memandang kematian itu sebagai persiapan dalam menyambut kembalinya dia bertemu dengan amal-amal ibadahnya. Dan merencanakan kematian, walaupun kita ini sehat, tapi itu juga harus punya rencana. Bagaimana kita ini mati lagi? Karena kadang-kadang orang itu kan gak mikir, yang penting hidupnya enak. Padahal mati itu juga perlu direncanakan. Seperti sahabat yang utama Abu Bakar As-Siddiq, ya. Beliau ini mengucapkan sebuah doa, di mana doa ini sering diulang-ulang oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu senantiasa sering berdoa seperti begini. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amalin khawatimahu wa khairu ayamin yauma alqa-kafihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik adalah ketika aku meninggal dunia. Dan jadikanlah ya Allah amalku ini yang paling ikhlas itu adalah ketika aku meninggal dunia. Dan jadikanlah ya Allah hari-hariku yang paling indah adalah ketika ketika aku berjumpa denganmu. Padahal Rasulullah SAW sudah menyampaikan Abu Bakar As-Siddiq calon penghuni surga, tetapi masih takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya Pak, salah satu doa, ya, para ulama itu akhirnya menyimpulkan begini. Dari sekian permohonan doa, ada salah satu doa yang harus kita prioritaskan kepada Allah.
Jadi 6 doa itu pertama mohon surga, mohon dapat hidayah, ya. Kemudian mohon diberikan istiqomah, kemudian memohon kepada Allah agar dihindarkan fitnah, kemudian memohon kepada Allah agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, merencanakan meninggal dalam husnul khotimah itu harus ada pelatihannya, Pak. Harus ada persiapannya. Kita tidak hanya bisa ngomong kepada Allah, ya Allah aku memohon kepadamu berilah istiqomah. Tetapi sikap perilaku kita dalam kehidupan itu harus tertata. Yang pertama kata para ulama, supaya kiat kita mendapatkan husnul khotimah adalah beriman dan bertakwa kepada Allah dengan iman yang benar. Jangan pernah sekalipun kita punya penyakit dalam hati kita yang mempengaruhi keimanan kita. Contoh syirik, kemudian punya penyakit hasad, ya. Kemudian punya penyakit sum'ah, riya dan sebagainya. Nah, orang yang menyampurkan kesyirikan, walaupun dia itu blegernya tiap hari ke masjid, datang sholat berjamaah atau bahkan haji dan umroh, tetapi di dalam hatinya ada kesyirikan, dia tidak akan pernah mendapatkan husnul khotimah, bahkan dia tidak mendapatkan surga. Ini ada hadisnya, Pak. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim diceritakan ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zun'an. Abdullah bin Zun'an ini meninggal dunia. Lalu para sahabat yang lain itu kasak kusuk. Ya apa ya? Kira-kira nanti statusnya Abdullah bin Zun'an ini? Apakah masuk neraka atau masuk surga? Nah, ketika mereka mau nanya langsung kepada Nabi itu sungkan, Pak. Akhirnya datang kepada Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah minta tolong jenengan tanyakan kepada Rasul tentang status Abdullah bin Zun'an ini gimana? Apakah dia itu masuk surga atau masuk neraka? Lalu kemudian ketika Ibunda Aisyah bertemu Rasulullah menanyakan, para sahabat itu nitip pertanyaan untuk kau wahai Rasul. Mereka tidak berani nanya langsung, ya, langsung minta tolong kepada aku untuk menyampaikan pertanyaannya. Mereka bertanya, bagaimanakah statusnya Abdullah bin Zun'an? Apakah dia masuk surga atau neraka? Dengan singkat Rasulullah SAW menjawab, kana finnar, sesungguhnya tempat tinggalnya Abdullah bin Zun'an itu di neraka. Loh kok bisa? Padahal selama ini Abdullah bin Zun'an itu seorang sahabat yang paling sosialnya paling tinggi, Pak. Rasulullah SAW itu kalau dapat tamu, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Dia pasti mengatakan saya Rasul. Sampai di rumahnya itu dibuatkan kamar khusus, kamar untuk tamu dan kamar untuk keluarganya. Alat makannya juga disendirikan. Piring, gelas, sendok, garpu, khusus tamu, khusus untuk keluarganya. Bahkan kalau dia menjumpai putranya menggunakan fasilitas untuk tamu, dia itu marah. Misalnya tidur di kamar tamu atau pakai alat makan untuk tamu, dia marah. Dan dia juga banyak membantu sahabat-sahabat yang lain. Tetapi kenapa dia kok masuk neraka? Ternyata Abdullah bin Zun'an itu berdoa. Memang dia mengawali doanya kepada Allah, berdoa. Tetapi di akhir doanya Abdullah bin Zun'an mengatakan Lata, Uzza dan sebagainya. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, kamu jangan seperti itu. Kamu akan rugi. Tetapi karena sudah diingatkan Rasulullah SAW, dia tetap demikian sehingga akhirnya apa? Banyak para sahabat yang tahu tentang percakapan itu sehingga akhirnya mereka penasaran bagaimana status Abdullah bin Zun'an itu di surga atau neraka, sehingga akhirnya Rasulullah SAW dia tempat tinggalnya di neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau tadi itu kiat untuk mendapatkan husnul khotimah adalah beriman dengan iman yang benar. Kemudian yang berikutnya kata para ulama, supaya kita ini dapat mendapatkan husnul khotimah, jadikanlah sebagai seorang hamba yang senantiasa banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha yuhibbu tawabina wa mutatahhirin. Allah cinta dengan orang yang suka bertaubat dan mensucikan dirinya, sehingga akan mendapatkan husnul khotimah kata para ulama. Makanya sering disampaikan kepada kita ada kisah orang ingin bertobat, ya.
Seperti kisah laki-laki yang sudah membunuh orang. Ketika dia sudah membunuh orang jumlahnya 99 orang, dia datang ke pendeta Yahudi kalau nggak salah ya. Kisahnya ini kisah di zaman Nabi Musa. Lalu dia mengungkapkan, saya itu sudah banyak membunuh orang, Pak. Apakah masih ada pintu taubat untuk saya? Lalu sang pendeta mengatakan, wah, dosamu sudah sungguh besar sekali. Kamu itu sudah tidak ada harapan untuk bertobat. Pintu tobat untukmu sudah tertutup. Mendengar jawaban ini, si laki-laki yang sudah membunuh 99 orang tadi akhirnya emosi dan akhirnya si pendeta Yahudi ini dibunuhnya. Sehingga genaplah dia sudah membunuh sebanyak 100 orang. Lalu kemudian dia datang kepada seorang yang alim. Dia mengungkapkan keinginannya untuk bertobat. Lalu dia mengatakan, orang alim mengatakan, sesungguhnya taubat, pintu taubat dari Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosamu. Walaupun dosamu tinggi, seluas lautan, walaupun dosamu sebesar gunung, tetapi ampunan dari Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosamu. Supaya engkau mudah bertobat, tinggalkanlah lingkunganmu. Sehingga akhirnya apa? Laki-laki ini dianjurkan untuk hijrah. Ketika dia meninggalkan kampung halamannya menuju kampung orang-orang soleh, di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Dan akhirnya malaikat yang mencatat kebaikan dan mencatat amal keburukan berdebat. Kira-kira nanti dia itu masuk mana? Masuk surga apa masuk neraka? Akhirnya Allah mengutus malaikat satunya lagi untuk menengahi mereka, sehingga akhirnya diberikan jalan tengah. Sebaiknya diukur saja jaraknya. Jaraknya dia dari kampung halamannya, kampung Durjana itu, dengan jarak yang akan dia tuju, kampungnya orang soleh, lebih jauh mana? Akhirnya diukur. Ternyata lebih dekat kepada kampung orang-orang soleh yang akan dia datangi untuk hijrah. Dan bedanya cuma 1 jengkal ini aja, Pak. Sehingga karena dia itu datang niat hijrah untuk bertobat, sehingga akhirnya Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Inilah ma'asyiral muslimin. Seperti juga kisahnya Utsairim bin Abdul Asyhal, seorang sahabat yang dulu kafir, suka memerangi kaum muslimin ya. Suatu ketika dia mendapatkan hidayah, sehingga akhirnya dia masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW, lalu bertanya, lalu setelah ini gimana ya Rasul? Apakah kita sholat? Oh belum waktunya. Sebaiknya kamu ikut saja sama kami. Kita sedang ada perang, ya, berperang bersama kaum musyrikin. Baiklah, akhirnya Utsairim bin Abdul Asyhal ini yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia berperang dan akhirnya meninggal dunia. Dan akhirnya para sahabat itu bingung. Bagaimana ini? Dia kan belum pernah sholat, belum pernah menjalankan kewajiban. Bahkan kata Umar, dia ini belum pernah menempelkan kepalanya di tanah untuk sujud. Tapi Rasulullah SAW menjawab, dia melakukan perbuatan kecil, tetapi mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dulunya dia kafir, dia bertobat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ucapan 2 kalimat syahadat adalah ucapan atau perbuatan kecil. Tetapi setelah itu dia berperang, meninggal dunia, dia mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah contoh ma'asyiral muslimin, bahwasannya dengan bertobat itu banyak mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika untuk mendapatkan husnul khotimah, kita juga harus istiqomah, Pak. Karena istiqomah dan husnul khotimah ini mempunyai hubungan yang erat sekali. Seperti kita lihat beberapa tayangan ya, ada orang-orang itu yang meninggal ketika sholat, berarti dia itu mencintai sholat ya. Ada juga orang atau beberapa ustadz itu yang kemarin meninggal ketika khutbah Jumat. Ada juga seorang qori yang meninggal ketika membaca Al-Quran. Mereka diberikan akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah, karena mereka menggemari amalan-amalan yang mereka cintai. Maka benarnya Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya seseorang nanti akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia terbiasa seperti itu, maka wafatnya seperti itu.
Makanya jarang atau tidak jarang kita jumpai ya kalau di tayangan-tayangan di grup-grup WA itu lagi enak-enaknya nyanyi, lagi enak-enaknya apa? Joget meninggal dunia. Ada juga yang meninggal di atas pangkuan wanita penghibur. Ada juga yang meninggal ketika nenggak minuman-minuman keras dan sebagainya. Ini contoh. Kalau di alam kehidupannya dia seperti itu, maka dia akan diwafatkan seperti itu. Makanya ada salah satu sahabat seperti Umar bin Khattab sangat menyukai amalan-amalan sholat sunnah ya, karena dia gemar melakukan sholat fardu maupun sunnah. Maka Umar bin Khattab pun meninggalnya ketika sholat subuh, ngimami sholat subuh dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah tokoh Majusi ya, gerombolan Majusi. Sebelum ditancapkan pisau itu sudah dilumuri racun sehingga apa? Ketika dia baru saja bangkit dari rukuk, ditancapkan di punggungnya dan Umar bin Khattab pun meninggal. Begitu juga dengan Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan ini punya kebiasaan banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan sering suka ketika sholat sendirian, dia itu lebih suka membaca Al-Quran dalam sholatnya. Dan di dalam sholat itu, Utsman bin Affan pun meninggal, dibunuh oleh musuhnya. Ini contoh kalau orang itu cinta dengan amal itu, pasti akan dia didekatkan dengan husnul khotimah. Maka banyak sekali amal ibadah yang Allah berikan dalam syariat ini, maka kita harus mengambil spesialisnya. Mungkin spesialis sedekah, mungkin spesialis datang ke masjid, mungkin spesialis membaca Al-Quran, atau mungkin spesialis salat sunnah dan sebagainya. Seperti kemarin itu di YouTube itu ada, di tayangan itu ada seorang bapak-bapak yang bertanya kepada ustadz yang lagi memberikan kajian. Setelah pertanyaan itu sudah selesai disampaikan, tiba-tiba beliau memegang dadanya, ternyata apa? Kena serangan jantung dan meninggal dunia. Makanya nanti setelah ini jangan tanya Pak ya, nanti bahaya kena serangan jantung kalau jangan tanya. Jadi itu contoh Pak. Dan husnul khotimah ini berkaitan erat dengan istiqomah. Cuma kadang-kadang istiqomah itu diplesetkan Pak ya. Lagi ngetren sekarang banyak istiqomah apa? Ikatan suami takut istri kalau pas di rumah. Jadi kalau pas di rumah itu nurut sama istrinya dan sebagainya. Baiklah jamaah sekalian, karena sudah mendekati waktu masuknya duha, kula nggih pun pegel. Sebaiknya kita akhiri pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan membawa guna dan manfaat. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasannya saya hanya menyampaikan apa yang saya catat, apa yang saya rangkum, karena sesungguhnya saya mempunyai banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mohon maaf, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.